Bismillahirrahmanirrahim. Wal lafdu imma talabun aw khabaru. Dan bermula lafaz adakala itu talab atau itu khabar. Wa awalun salasatun satu zakaru. Dan bermula yang pertama itu 3, selagi akan disebutkan akan dianya 3. Amrun ma'al isti'la atau angkusuhu doa. Mana-mana 3 amar beserta isti'la dan bermula sebaliknya amar itu doa. Wa fit tasawi faltimasun waqa'ah. Dan pada iltimas dan pada tasawi maka bermula iltimas itu terjadi iya. Taqulu al-lafdu ini ihtamala sidqa wal kizba fahuwa khabarun. Ka Zaidun qa'imun. Wa in wujida ma'nahu bihi fahuwa talabun ay insya'un. Ka qaulika i'lam ya Zaidu. Aku kata bermula lafaz jika menerima ia lafaz akan benar dan akan dusta, itu niscaya maka bermula dianya lafaz itu khabar. Seperti Zaidun qa'imun, bermula si Zaid itu yang berdiri. Dan jika didapatkan akan maknanya lafaz dengannya lafaz, niscaya maka bermula dianya lafaz itu talab. Artinya insya. Seperti kata engkau, i'lam ya Zaidu, ketahui olehmu wahai Zaid. Al-lafdu yang dimaksud adalah lafdul muraqqabu. Artinya dari 2 macam lafaz yang disebutkan di awal pembahasan alfaz, yaitu lafaz murakkab dan lafaz mufrad. Pembahasan tentang lafaz mufrad beserta semua pembahagian-pembahagiannya telah selesai dalam bait-bait yang di atas. Mulai dari bait ini, dalam bait ini akan dijelaskan tentang lafaz yang murakkab beserta pembagian-pembagiannya lafaz yang murakkab. Di al-lafdu yang ada dalam bait ini maksudnya adalah al-lafdul muraqqabu. Hal ini bisa dipahami dari terbaginya al-lafdu kepada talab atau khabar. Adanya talab dalam lafaz, adanya khabar dalam lafaz, ini menunjukkan bahwa lafaz itu adalah lafaz murakkab. Karena tidak mungkin terjadi khabar pada lafaz mufrad, tidak mungkin terjadi khabar pada, tidak mungkin terjadi talab pada lafaz yang mufrad. Di sini dijelaskan bahwa lafaz yang murakkab itu memandang madlulnya ada 2 macam. Ada yang dinamakan dengan khabar dan ada yang dinamakan dengan talab atau insya. Di lafaz yang murakkab terbagi 2, ada lafaz murakkab yang dinamakan dengan khabar dan ada lafaz murakkab yang dinamakan dengan insya. Lafaz murakkab yang dinamakan dengan khabar adalah apabila madlul daripada lafaz tersebut ihtamala sidqa wal kizba. Dia bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Karena
madlul daripada lafaz khabar tersebut adalah menceritakan nisbatul waqi'ah, peristiwa yang sudah terjadi. Karena menceritakan peristiwa yang sudah terjadi, apabila cerita itu sesuai dengan nisbatul waqi'ahnya, sesuai dengan peristiwanya, dinamakan dengan khabarun sadiqun, berita yang benar. Sebaliknya bila cerita itu tidak sesuai dengan nisbatul waqi'ah, dengan peristiwa yang sebenarnya, maka dinamakan dengan khabarun kazibun. Jadi khabar adalah menceritakan sebuah peristiwa. Jadi apabila madlul daripada lafaz murakab adalah menceritakan peristiwa yang sudah terjadi, ini dinamakan dengan khabar. Dan makna khabar adalah sebuah lafaz yang madlulnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun adalah sebuah peristiwa yang telah terjadi, yaitu terhubungnya antara musnad, yaitu qaim, dengan musnad ilaih, yaitu Zaidun. Kemudian ada orang yang menceritakan nisbatul waqi'ah yang terjadi antara qaim dan Zaid. Maka menceritakan nisbatul waqi'ah yang telah terjadi itu dinamakan dengan khabar. Kalau memang cerita itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi, dinamakan dengan khabarun shadiqun. Bila cerita itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, dinamakan dengan khabarun kazibun. Kemudian yang kedua, lafaz murakab yang dinamakan dengan nama insya. Jadi kalau khabar, makna lugawinya adalah menceritakan, dan memang maksud daripada lafaz yang khabari itu menceritakan peristiwa yang sudah terjadi, sedangkan insya makna lugawinya adalah menciptakan, membuat peristiwa baru. Dan makna daripada insya itu adalah wujida ma'nahu bihi. Bukan menceritakan peristiwa yang telah ada, tapi madlul daripada lafaz tersebut maknanya baru terjadi ketika lafaz itu diucapkan. Ini disebut dengan wujida ma'nahu bih. Beda dengan khabar. Kalau khabar ma'nahu waqi'un. Karena memang khabar itu menceritakan nisbatul waqi'ah. Sama dengan maknanya sudah terjadi. Kalau insya maknanya baru terjadi ketika lafaz itu diucapkan. Jadi menciptakan peristiwa, bukan menceritakan peristiwa. Kakaulika, seperti kata engkau, i'lam ya Zaidu, ketahui olehmu wahai Zaid. Lafaz i'lam ya Zaidu ini dinamakan dengan talab, atau dinamakan dengan insya yang talabi. Kenapa dia tidak termasuk dalam lafaz khabar? Karena memang bukan menceritakan. Kenapa dinamakan dengan insya? Karena dalam i'lam ya Zaid ada membuat peristiwa baru. Ketahui olehmu wahai Zaid, ini menunjukkan bahwa si mukhatab dihadapkan untuk melaksanakan sesuatu, sehingga ketika si mukhatab itu melaksanakan sesuatu, terjadilah nisbatul waqi'ah. Jadi menciptakan nisbah, bukan menceritakan nisbah. Kemudian juga i'lam ya Zaidu ini dinamakan dengan talabi. Karena si mutakallim menuntut, meminta kepada si mukhatab untuk
menginsya sebuah peristiwa. Wal awalu ya'ti 'inda qawlihi mahtamala sidqa li zatihi jara. Dan bermula yang pertama tentang khabar, ya'ti itu lagi akan datang ia inda qawlihi ketika katanya Nadim mahtamala sidqa wal kizba mahtamala sidqa li zatihi jara. Al-baita, lihat bait di depan. Maksudnya tentang pembahasan khabar akan ada dalam bait selanjutnya, yaitu pada bait mahtamala sidqa li zatihi jara. Wasani salah satu aksamin, sedangkan yang kedua yaitu talab insya di wasani salah satu aksamin, dan bermula yang kedua itu 3 segala pembahagian. Yang kedua maksudnya talab ini dibahas dalam 2 bait ini, yaitu dalam awalun salah satu zakaru amrun ma isti'la ilah. Dia terbagi 3. Artinya talab atau insya itu ada 3 macam. Kenapa ada 3 macam? Li'annahu inkana min musta'lin. Jika ada ianya talab itu dari orang yang merasa diri tinggi. Musta'lin, orang yang merasa diri tinggi. Kaqaulil makhdumi, seperti perkataan orang yang dilayani. Dia khadimihi, bagi pelayannya orang yang dilayani. Asqini ma'a, berikan olehmu akan daku akan air. Fahuwa amrun, saya maka bermula dianya talab itu amar. Fa in kana minal adna, dan jika ada ianya talab daripada yang rendah. Kaqaulil khadimi li sayyidihi, seperti kata khadim bagi tuannya. A'tini dirhama, berikan akan daku akan dirham. Fahuwa du'aun, maka bermula dianya talab itu doa. Wa in kana min musawwin yusamma iltimasan, dan jika ada ia talab daripada orang yang sama derajat, dinamakan akan dianya talab akan iltimas. Kaqauli ba'dil khudamati di ba'din, seperti kata sebahagian pelayan bagi sebahagian pelayan yang lain. A'tini imamati, berikan akan daku akan surbanku. Jadi talab itu terbagi 3 karena talab itu tergantung dari siapa terjadi talab dan ditujukan kepada siapa. Bila talab itu terjadi kepada orang yang merasa dirinya lebih tinggi derajat dan ditujukan kepada orang yang dianggap derajatnya lebih rendah, ini dinamakan dengan doa. Ingkana min musta'lin, bila talab itu terjadi daripada orang yang merasa dirinya tinggi, ini dinamakan dengan amar. Contohnya, seorang tuan meminta kepada pelayannya, berikan saya air. Diperintah untuk mengambil air, ini dinamakan dengan amrun, tuntutan untuk mengambil air, ini dinamakan dengan amar, perintah. Karena terjadi dari orang yang merasa derajatnya tinggi. Yang kedua, terjadi dari orang yang derajatnya rendah ditujukan kepada yang derajatnya tinggi. Ini dinamakan doa. Tuntutan yang terjadi dari yang rendah derajat ditujukan kepada yang tinggi derajat, dinamakan dengan doa. Misalnya ada seorang pelayan meminta kepada tuannya, "A'tini dirhama," berikan kepada saya dirham. Ini namanya doa. Karena tuntutan terjadi dari yang derajatnya rendah ditujukan kepada yang derajatnya tinggi. Wa in kana min musawwin yusamma iltimasan, bila tuntutan itu terjadi dari
orang yang derajatnya sama dengan orang yang dituju, maka ini dinamakan dengan iltimas. Contohnya perkataan sebahagian pelayan kepada sebahagian yang lain. Sama-sama pelayan. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Maka tuntutan semacam ini dinamakan dengan iltimas. Jadi talab itu atau insya itu ada 3 macam. Ada talab yang bernama amar, yaitu talab dari yang tinggi kepada yang rendah. Dan ada talab yang bernama doa, yaitu talab yang terjadi dari yang rendah ditujukan kepada yang tinggi. Dan ada talab yang dinamakan dengan iltimas, terjadi di antara 2 orang yang memiliki derajat yang sama. Wa hadza makna qaulihi, dan bermula ini itu makna katanya Nadim, wal lafdu imma talabun au khabarun al baitaini, lihat olehmu akan 2 bait. Di awalun wal lafdu imma talabun au khabarun sampai habis 2 bait. Wa fi hadzal mabhasi kalamun fi ilmil usuli. Dan sabit pada ini pembahasan itu kalam dalam ilmu usul. Di pembahasan yang luas, pembahasan yang mendalam tentang masalah ini merupakan wilayah kerja usuliyin. Termasuk dalam ruang lingkup ilmu usul fikih. Dalam ilmu mantiq ini tidak termasuk dalam ruang lingkup pembahasan, tapi disebutkan hanya sebagai pelengkap. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.